Audio Jungle. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Martin Geja, yang akan mengajarkan eh, tentang kimia pada hari ini. Yaitu topik kita pada hari ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Apa itu elektrolit? Apa itu non-elektrolit? Nah, kemarin-kemarin mungkin kita membahas soal banyakkan tentang non-elektrolit ya, seperti glukosa dan lain-lain. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan dulu bahwa sifat koligatif larutan itu merupakan sifat fisis dari suatu larutan bukan berdasarkan jenis larutan ya, tetapi berdasarkan jumlah partikel yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kita lanjutkan, ada yang namanya elektrolit. Nah, gitu. Elektrolit sendiri kenapa dibilang elektrolit? Dari kata elektrolit, dari kata elektro, berarti elektro itu listrik. Jadi, elektrolit itu merupakan larutan yang mampu mengantarkan listrik. Nah, kalau non elektrolit kan berarti dia tidak mampu mengantarkan listrik, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kemampuan mengantarkan listrik ini kenapa bisa? Karena dia mampu menghasilkan muatan muatan, istilahnya dia mampu menghasilkan molekul yang bermuatan yang disebut dengan nama ion, yang dibagi menjadi yang positif namanya kation, sedangkan yang negatif namanya anion. Ya, sedangkan non elektrolit sendiri itu tidak mampu menghasilkan ion-ion gitu. Nah, sifat koligatif larutan anion sendiri, larutan elektrolit sendiri itu karena dia mampu menghasilkan ion, nah itu mengakibatkan jumlah partikelnya juga lebih banyak daripada larutan elektrolit. Ya walaupun kalau kita hitung itu konsentrasinya sama kan gitu. Misalkan Bapak kasih contohnya seperti ini. Contohnya misalkan adalah Bapak bilang 0,5 molal glukosa dibandingkan dengan 0,5 garam dapur. Nah, glukosa sendiri karena dia non elektrolit tidak bisa menghasilkan ion, berarti dia di dalam pelarutnya itu hanya tetap menghasilkan glukosa sendiri. Gitu dia hanya satu jenis saja glukosa. Berarti konsentrasinya juga tetap sebanyak 0,5 molar. Berbeda dengan elektrolit, misalkan Bapak bilang NaCl. NaCl itu di dalam air akan menghasilkan Na positif dan juga Cl negatif. Berarti dia akan menghasilkan dua ion ya pastinya ya. Nah, karena dia dua ion, di mana konsentrasi masing-masingnya itu adalah 0,5, berarti konsentrasi partikel totalnya itu adalah dua kali semula. Berarti totalnya itu si 0,5 tambah 0,5 berarti sama dengan 1 molal ya. Oke, tapi untuk mengukur yang langsung tentang keadaan atau kemampuan suatu senyawa itu mengion, itu kita sebut sering namanya tentang derajat ionisasi. Ini mungkin sudah pernah dibahas di kelas 2 kemarin. Ada namanya derajat ionisasi itu dilambangkan dengan nilai alfa, ya kan? Di mana nilai alfa sendiri itu merupakan jumlah mol zat yang terionisasi bandingkan dengan jumlah mol mula-mulanya. Oke, derajat ionisasi sendiri atau disebut dengan alfa, itu kita hitung dari zat terlarut. Di mana zat terlarut ini ada 3 jenis ya nanti, di mana membedakan zat terlarut ini tergantung dari kemampuannya mengantarkan arus listrik. Nah, yang pertama ada namanya elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini sendiri, kenapa dibilang elektrolit kuat? Karena dia mampu terionisasi sempurna, atau dia terurai sempurna, terdisosiasi sempurna, sama gitu ya. Atau kita buat nilainya alfanya sama dengan 1. Yang kedua adalah zat non-elektrolit. Zat non-elektrolit ini itu memiliki konduktivitas listriknya sangat rendah karena tidak terdapat ion di dalam larutannya. Atau kurang lebih nilai alfanya ini itu sama dengan 0 ya, karena dia tidak memiliki ion. Sedangkan untuk elektrolit lemah sendiri, itu dia itu zat terlarutnya itu hanya sebagian aja terdisosiasi atau terionisasi. Sebagian besarnya tidak gitu. Jadi alfanya ini itu di atas 0, tapi di bawah 1. Berarti alfa itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, untuk menentukan nanti kita masukkan ke dalam hukum-hukum kita, ya kan? Untuk mengoreksi hukum untuk sesuai dengan larutan elektrolit, maka ada seorang ilmuwan yang namanya Jacobus Hendrikus van Hoff menerangkan bahwa hukum Rolling yang kita kerjakan kemarin itu harus dikalikan dengan suatu faktor yang biasanya itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa,
yang dimana itu juga biasanya diberikan simbol yang namanya I, lambangnya I, atau lebih sering disebut dengan nama faktor Van Hoff. Nah, untuk kebanyakan zat terlarut, khususnya untuk non-elektrolit seperti urea, gliserol, sukrosa, nilai I sendiri itu bisa sebesar yang namanya 1. Sedangkan untuk yang elektrolit itu biasanya lebih besar dari 1. Nah, sedangkan nilai N itu sendiri tadi itu disebut sebagai jumlah partikel yang terbentuk. Jadi I ini itu dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah ionnya atau N-nya, dan juga tengok juga nilai alfanya. Dimana tadi alfa elektrolit kuat 1, non-elektrolit 0, elektrolit lemah di antara 0 sampai 1. Gitu. Nah, bagaimana Pak cara menghitung jumlahnya, jumlah ionnya? Nah, kita misalkanlah beberapa contoh seperti berikut. Misalkan ada CaCl2, ya kan? CaCl2 itu di dalam air mampu menghasilkan Ca2 positif dan juga sebanyak 2 Cl-. Berarti kalau kita totalkan berarti ada 3 jumlah partikel. Nah, karena CaCl2 sendiri merupakan elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff itu adalah sejumlah dengan jumlah ionnya. Gitu. Berarti faktor Van Hoff-nya atau I-nya sama dengan 3. H2SO4 juga merupakan elektrolit kuat, di mana dia menghasilkan 2H positif dan juga 1 molekul SO4 2 negatif. Berarti jumlah ionnya adalah 3, dan faktor Van Hoff-nya karena dia elektrolit kuat juga sama dengan 3. Yang ketiga, MgSO4. Magnesium itu merupakan basa lemah ya, MgOH2 kali, sedangkan SO4 itu merupakan berasal dari asam sulfat yang merupakan elektrolit kuat. Karena SO4 bisa terurai sempurna, berarti Mg-nya pun nanti akan dihasilkan sempurna juga. Dia menghasilkan Mg2 positif dan SO4 2 negatif. Berarti jumlah ionnya itu adalah 2. Faktor Van Hoff-nya juga sama dengan 2 karena dia tergolong elektrolit kuat. Nah, contoh lagi misalkan KCl. KCl itu kalau diionisasi menghasilkan K positif dan juga 1 Cl negatif. Berarti jumlah ionnya 2. Karena dia elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya juga 2. MgOH2 kali merupakan basa lemah, yaitu Mg2 positif dan juga sebanyak 2 OH negatif. Berarti jumlah ionnya sama dengan 3, tapi faktor Van Hoff-nya belum tentu 3. Tergantung dari berapa nilai alfanya nantinya. Tinggal masukkan rumus faktor Van Hoff ya. 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Lanjut yang keenam, FeCl3 itu menghasilkan Fe3 positif dan juga 3 Cl negatif. Berarti jumlah ionnya itu adalah 4. Gitu dia. Nah, berikut juga Bapak sajikan tabel untuk faktor Van Hoff beberapa jenis larutan. Nah, jadi dari data ini itu dihitung ya, ada perhitungan mereka. Maka untuk 0,1 molar dapat 1,8. Nah, berarti bisa kita anggap itu dari rata-rata ini semua itu mendekati 2. Berarti istilahnya batas teoritisnya faktor Van Hoff untuk NaCl itu adalah sebanyak 2. KCl itu sebanyak 2 juga. MgSO4 itu sebanyak 2. K2SO4 itu sebanyak 3. HCl juga sebanyak 2. H2SO4 sebanyak 3. Nah, jadi kurang lebih demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap semuanya sudah bisa mengerti ya. Jika ada kurang mengerti silahkan ditanya di forum. Atau juga bisa bertanya dengan guru-gurunya, baik di grup GC-nya ataupun di grup WhatsApp-nya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.